Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada yang menyaksikan siaran kami pada saat ini. Kita akan berbicara hal yang penting dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan bagian terpenting dari sebuah kebenaran, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Bapa Kau Setia. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini atau saat ini kami boleh berada di hadirat-Mu menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan kami semua yang menikmati segala anugerah Tuhan dapat merasakan pertolongan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Dan seberapa banyak telinga yang menikmati dan mendengar pemberitaan firman ini, Engkau jangkau dan berkati hidup mereka. Setiap telinga yang mendengar menemukan sukacita, bahkan ketika mereka sakit, mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang kehilangan damai sejahtera beroleh damai sejahtera, bahkan hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami akan belajar dari bagian kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, hari ini adalah hari di mana kita akan membahas satu bagian yang sangat penting dari sebuah kebenaran, yaitu tentang rasa bosan. Setiap orang mengalami yang namanya rasa bosan. Ada rasa bosan terhadap kehidupan yang terjadi setiap hari. Ada rasa jenuh, ada rasa ketidakpuasan yang menggerogoti hidupmu setiap saat. Namun kita akan melihat dari segi kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengatasi rasa bosan agar tidak menggerus iman percaya kita. Tetapi kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan dalam mengatasi kebosanan akan mengubah hidup kita, menikmati berkat, menikmati sukacita, menikmati anugerah, dan menikmati kebahagiaan. Puji Tuhan, kita membaca dari Bilangan pasal 11 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Berkata demikian, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Puji Tuhan, ada satu peristiwa yang pernah terjadi kepada bangsa Israel, bahwa mereka pernah mengalami suatu keadaan titik jenuh dan menimbulkan rasa bosan yang luar biasa. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun ternyata pernah menimbulkan kebosanan hidup yang luar biasa. Mereka pernah mengalami suatu keadaan hidup yang terendah, di mana keinginan untuk melanjutkan perjalanan atau untuk berjuang menyelamatkan hidup mereka pernah mengalami keadaan terhenti sejenak oleh karena rasa bosan. Rasa bosan pada akhirnya mencapai puncaknya pada bangsa Israel ketika mereka berkata kepada Musa dengan berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bangsa Israel merasa bosan ketika tiap hari hanya makan mana yang diberikan Tuhan kepada mereka setiap hari. Dan hari itu mereka ingin makan daging. Mereka teringat kepada mentimun, semangka yang besar di Mesir, bawang prei yang subur, bawang merah yang besar-besar, serta bawang putih ketika mereka berada di Mesir. Semua melimpah ketika mereka ada di sana. Dan ini dijadikan sebuah perbandingan ketika mereka ada di padang gurun. Dan mereka teringat masa lalu yang ada di Mesir, yang penuh melimpah. Ketika mereka hanya makan mana yang turun dari surga yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, ternyata mereka bosan dan bosan. Mereka ingin satu menu yang lain. Dan hidup dengan rasa bosan ini terlihat dari ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering,
Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kecuali mana ini saja. Mereka sepertinya diterpa dengan rasa bosan yang luar biasa. Mereka menikmati bagian dari sebuah kebenaran yang diberikan Tuhan, tetapi tidak diterima dengan hati yang bersyukur. Mana yang Tuhan berikan adalah roti yang dari surga, tetapi ternyata memberi kejenuhan dalam hidup mereka. Karena mereka berkata, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang turun dari surga. Mereka dihinggapi dengan rasa bosan, dengan situasi, dengan keadaan yang membuat mereka merasa hanya ini saja yang kita nikmati tiap hari. Mereka tidak belajar bersyukur dengan keadaan yang ada. Bosan terjadi oleh karena kombinasi dari kurangnya kegembiraan dan adanya ketidakpuasan di dalam hidup ini. Rasa bosan sebagai indikasi hilangnya sumber daya batin untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dan untuk mengatasi kebosanan secara konstruktif, maka kita perlu melakukan suatu stimulasi eksternal di dalam hidup kita, agar supaya kebosanan ini tidak terulang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita perlu tahu bahwa ada hal-hal seperti ini yang akan datang dalam hidup kita, yang membuat orang merasa gerah dengan keadaan hidup. Karena setiap hari melihat situasi-situasi seperti ini, dan itu saja yang dilihat dan menimbulkan rasa bosan. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka hanya melihat roti manna yang turun dari surga. Setiap hari ternyata Alkitab memberitahu tentang isi hati mereka, bahwa hal itu menimbulkan rasa bosan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, padahal manna yang Tuhan berikan adalah sebuah makanan yang terbaik dalam hidup manusia. Sebuah makanan yang luar biasa, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada bangsa manapun. Tetapi ternyata membuat mereka rasa bosan dengan keadaan itu. Apa dampak buruk dari rasa bosan terhadap iman kita? Tentu memiliki dampak. Kalau kita tidak bisa mengatasi rasa bosan, maka hal ini dan mendatangkan dampak dalam iman, dalam pertumbuhan rohani hidup kita. Jangan pikir bahwa rasa bosan ini tidak berpengaruh, tetapi justru sangat kuat bekerja di dalam hati kita, karena dia akan mengikis iman kita. Dia akan menggantikan posisi yang kuat dalam diri kita dan menggantikannya dengan rasa jenuh. Apa dampak buruk dari rasa bosan terhadap iman kita? Jika kita melihat dari konteks perjalanan bangsa Israel, ketika mereka berseru kepada Musa, bahwa mereka teringat kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya di Mesir. Dan hanya ini saja yang dilihat setiap hari, yaitu manna. Dan kemudian menimbulkan rasa bosan, ternyata berdampak dalam kehidupan mereka semua. Dan apa yang terjadi kepada hidup orang seperti ini? Saudara perhatikan ayat dalam Bilangan 11 ayat 1. Alkitab berkata begini: pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka,
Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Apa dampak yang ditimbulkan dalam diri kita? Dampak buruk dari rasa bosan dalam hidup ini sebagai orang percaya akan membuat orang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Orang akan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Orang akan bersungut dengan kehidupan ini karena rasa bosan. Dan ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan persungutan yang diungkapkan oleh bangsa Israel bahkan kepada semua orang percaya adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Salah satu hal yang membuat orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian oleh karena bersungut-sungut. Dan justru dari mana persungutan ini? Persungutan muncul dimulai dari rasa bosan. Dimulai dari rasa bosan. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Membiarkan rasa bosan kemudian mengambil alih kehidupan kita. Dan kebosanan hidup inilah yang menciptakan orang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Orang akan bersungut, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa rumah tangga saya seperti ini? Kenapa model ekonomi keuangan saya seperti ini? Mengapa suami, istri, anak saya seperti ini? Orang akan mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Orang akan mulai mempersalahkan Tuhan karena rasa bosan. Ini sangat berbahaya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memelihara rasa bosan dalam hidup setiap hari. Ketika mereka berkata kepada Tuhan dalam sebuah persungutan, maka ini menjadi suatu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dan Tuhan ternyata muak dengan orang percaya yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yang kedua, dampak dari rasa bosan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang kelima, Bilangan 11 ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Musa, mereka mulai mengingat. Pikiran mereka kembali ke masa yang lalu. Pikiran mereka kembali ke masa yang lampau. Oleh karena apa? Dipicu oleh rasa bosan. Saudara perhatikan, dampak dari iman Kristen, rasa bosan. Orang akan cenderung mengingat masa lalu sebagai pembanding hidup. Rasa bosan akan membuat orang mengingat masa lalu yang ada di Mesir sebagai sebuah perbandingan waktu di masa sekarang ini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan gratis, kata umat-umat Tuhan. Tidak bayar apa-apa. Tetapi mereka saat itu hanya makan mana yang turun dari surga. Mereka ingat, mereka butuh, mereka ingin makan semangka, mentimun. Mereka ingin makan daging yang ada bawang prei-nya, bawang putih dan bawang merahnya. Tetapi karena tidak ada, menimbulkan rasa bosan. Dan hal ini memunculkan sebuah perbandingan hidup yang salah di hadapan Tuhan.
Dan ini adalah sebuah kejahatan yang diciptakan oleh jemaat Tuhan. Orang akan mulai membandingkan masa lalunya dengan masa sekarang. Orang akan mulai membandingkan hidupnya ketika sebelum percaya dan sesudah dia menjadi anak Tuhan. Dia mulai membandingkan hidupnya sebelum lahir baru dan sesudah lahir baru. Ini sangat berbahaya dalam hidupku, saudara-saudara. Ketika kita membandingkan masa lalu hidup kita dengan keadaan sekarang. Ketika dia melihat hidupnya di masa yang lalu adalah masa yang penuh dengan berbagai-bagai kemewahan, kenikmatan. Tetapi ketika berada di dalam Tuhan, penuh ini, penuh itu, dan segala macam tuntutan kebenaran firman Allah. Sebelum dia percaya, dia bebas melakukan apa saja. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan, dia mulai terikat dan menimbulkan rasa bosan dan mulai mengingat masa-masa yang lalu di belakang ini. Ini tidak boleh terjadi kepada setiap orang percaya. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Kecenderungan mengingat masa lalu sebagai pembanding hidupmu sekarang menunjukkan engkau sedang mengalami rasa bosan di dalam hidup. Yang ketiga, dampak dari iman Kristen dalam kehidupan kita, dari sebuah rasa bosan akan membuat orang mencintai diri sendiri. Ayat 6 dalam Bilangan 11 ayat 6 berkata, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sekarang mereka berkata, kami saat ini di padang gurun kurus kering, waktu kami di Mesir gemuk dan segar, sehat, tidak kurus seperti ini. Keadaan hidup inilah yang membuat manusia mulai menggerutu. Rasa bosan akan membuat orang mencintai diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Rasa bosan akan mematikan kasih kita kepada orang lain. Rasa bosan akan membuat kita hidup dan bertumbuh dalam sikap egois. Orang akan berkata seperti bangsa Israel, waktu kita di Mesir gemuk, sehat, kuat bekerja, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat, yang dimakan setiap hari. Rasa bosan sangat berdampak dalam kehidupan kita dan sangat berbahaya bagi iman percaya kita. Rasa bosan akan membuat kita mencintai diri sendiri dan hidup dalam egoisme. Hidup akan kehilangan kasih Tuhan. Ketika kita memupuk rasa bosan, Dia akan memangkas kasih kita di hadapan Tuhan. Dia akan membuat kita berjalan menurut keinginan kita sendiri. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, jika kita kehilangan ketidakpuasan, kegembiraan yang merupakan perpaduan yang menimbulkan rasa bosan dalam hidup kita, kita tidak boleh berhenti dalam titik ini. Kita harus bertindak dan keluar dari zona bosan ini, sehingga tidak membuat hidupmu terjebak dalam sebuah perangkap kehidupan yang akan membuat engkau kurus dan kering di dalam iman. Saya berkata tadi bahwa bosan atau rasa bosan hidup ini terjadi karena kombinasi dari kurangnya kegembiraan dan adanya ketidakpuasan dalam hidup. Dan ini sebagai
indikasi hilangnya sumber daya hidup jiwa kita, kehidupan batin kita. Dan ini perlu kita atasi dengan sebuah kebenaran yang dapat membangkitkan semangat hidup, yang menepis rasa bosan dalam setiap hidup kita. Ketika kita mulai mengalami rasa bosan, maka kita perlu tahu kunci mengatasi kebosanan hidup adalah dengan mengendalikan diri kita. Kunci mengatasi rasa bosan adalah dengan berharap kepada Tuhan dan mengendalikan diri kita. Kita mengontrol diri kita. Orang yang memiliki kapasitas kontrol diri yang tinggi, mereka akan cenderung tidak mengalami rasa bosan yang membuat mereka menjadi jenuh dengan kehidupan rohani. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, kita mengendalikan diri kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkati orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang tidak mengandalkan diri sendiri, yang tidak mengandalkan kekuatan pikirannya untuk keluar dari kejenuhan, keluar dari rasa bosan, datang kepada Tuhan. Kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita singkirkan rasa bosan yang selama ini menguasai hidupku. Saya percaya kejenuhan yang terjadi dalam hidup ini, rasa bosan, tidak akan lagi hadir dalam hidup kita, karena dia akan membuat hidupmu tidak stabil setiap hari. Ketika rasa bosan mengikut kita setiap saat, engkau akan terkurung dalam sebuah dimensi hidup yang sempit. Tetapi ketika engkau berharap kepada Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dan memberi jalan keluar yang terbaik untuk keluar dari rasa bosan kehidupan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena hari ini, saat ini kami boleh mendengarkan sebuah kebenaran yang menepis rasa bosan dalam kehidupan kami. Ada kebenaran yang membebaskan kami dari kejenuhan rohani, kejenuhan iman yang mematikan kasih. Tetapi kebenaran menghidupkan kami hari ini. Seberapa banyak telinga yang mendengarkannya, biar mereka diberkati oleh Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah di tengah kehidupan mereka. Dan Tuhan terus kuatkan setiap anak-anak-Mu yang menikmati dan mendengarkan kebenaran-Mu pagi hari ini. Ketika mereka lemah dan merasa jenuh, bosan, Tuhan hadirkan sukacita dan damai sejahtera. Ketika mereka sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Ketika mereka lemah, Tuhan memberi kekuatan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ditolong oleh Tuhan. Teringat kepada bangsa dan negara kami hari ini yang sedang menghadapi pandemi virus corona yang mengancam kehidupan nyawa banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau lihat bangsa dan negara kami sedang berjuang untuk keluar dari pandemi global ini. Tuhan, tolong Engkau berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden
bahkan seluruh menteri-menteri yang ada. Tuhan berkati para petinggi-petinggi negara. Tuhan berkati para anggota-anggota legislatif. Tuhan berkati TNI dan Polri, bahkan Satgas COVID-19, bahkan satuan kerja lainnya yang terus berjuang bahu-membahu, mengajak masyarakat untuk terus berjaga-jaga, bahkan dengan segala kebijakan pemerintah mensejahterakan rakyatnya sampai hari ini. Diberkati kiranya oleh Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami beroleh rahmat daripada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati kehidupan setiap masyarakat yang ada, agar mereka tetap hidup dalam sukacita. Mereka tetap berpegang kepada pengharapan dan kuat di dalam iman. Dan kami percaya apa yang Tuhan letakkan kepada bangsa dan negara kami, kepada seluruh masyarakat, untuk menyatakan kasih-Mu yang besar, agar bangsa kami keluar dari krisis pandemi COVID-19, bahkan dari krisis ekonomi yang sedang terjadi hari ini. Berkati kami semua. Bahkan Tuhan berkati Yayasan LOB yang terus menyuarakan kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan, sehingga kebersamaan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu terus terjalin satu mitra kebersamaan yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami hari ini diberkati oleh Tuhan, dan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu menyatakan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, sehingga di dalamnya membuat nama Tuhan saja yang dipuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat segala kemurahan Tuhan, buat segala berkat Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami semua sampai pada saat ini. Dan biar segala anugerah yang terindah menjadi bagian hidup kami bersama. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami sudah bawa dan panjatkan kepada-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.